Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kelompok 2 akan membahas tentang unit 6, perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Santi Sri Herlina, Saski Haira Zahwa, Syifa Sefira, Sepia Putri Apriliani, dan Syakila Arzaki Fiandi. Yang pertama akan menjelaskan adalah Saski Haira Zahwa. Dipersilahkan. Perkembangan intelek. Menurut Mahfudin Salahuddin 1989 dinyatakan bahwa intelek adalah akal budi atau intelijensi yang berarti kemampuan untuk meletakkan hubungan dari proses berpikir. Selanjutnya dikatakan bahwa orang yang intelijen adalah orang yang dapat menyelesaikan persoalan dalam waktu yang lebih singkat, memahami masalahnya lebih cepat dan cermat, serta kemampuan bertindak cepat. Istilah intelijensi semula berasal dari bahasa Latin intelligence yang berarti menghubungkan atau menyatukan sama lain. Bimo Walgito 1981. Menurut William Stern, salah seorang pelopor dalam penelitian intelijensi, menyatakan intelijensi adalah kemampuan untuk menggunakan secara tepat alat-alat bantu dan pikiran menyesuaikan diri terhadap tuntunan-tuntunan baru. Kartini Kartono 1984. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian intelek tidak berbeda dengan pengertian intelijensi yang memiliki arti kemampuan untuk melakukan abstraksi, serta berpikir logis dan cepat sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Jean Piaget mendefinisikan intelek adalah akal budi berdasarkan aspek-aspek kognitifnya, khususnya proses berpikir yang lebih tinggi. Bibe dan San 1982. Sedangkan intelligence atau belajar malam lupa lagi pagi. Intelijensi menurut Jean Piaget diartikan sama dengan kemampuan berpikir, yaitu seluruh kemampuan berpikir dan bertindak, mensintetis, mengevaluasi, dan menyelesaikan persoalan-persoalan. Jean Piaget mengatakan bahwa intelijensi adalah seluruh kemungkinan koordinasi yang memberi struktur pada tingkah laku suatu organisme sebagai adaptasi mental terhadap situasi baru. Dalam arti sempit, intelijensi operasional termasuk pula tahapan-tahapan yang sejak dari periode sensoritisme sampai dengan operasional formal. Next. Kapan? Terima kasih kepada Saski yang telah menjelaskan. Selanjutnya, Yusuf 2007 menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam berhubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri dari menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Sunarto dan Hartono 1999 menyatakan bahwa hubungan sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial mulai dari tingkat sederhana dan terbatas yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, kebutuhan manusia menjadi kompleks dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang amat kompleks. Proses ini sangat bergantung pada faktor intelektual dan emosional. Adapun dari aspek moral, dikenal istilah perkembangan moral, yaitu sebuah proses untuk memperoleh kemampuan membedakan antara perbuatan yang benar dengan yang salah, berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Syifa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sepia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Santi. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa diperlukan sejak manusia bayi dan mulai berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Anak atau bayi belajar bahasa seperti halnya belajar hal lain, meniru dan mengulang kata yang diucapkan oleh orang lain yang merupakan cara belajar bahasa awal pada bayi. Manusia dewasa, terutama ibunya, di sekelilingnya membetulkan dan memperjelas kata-kata yang salah. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun, di saat anak mulai bersekolah. Pengaruh lingkungan yang berbeda antara keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam perkembangan bahasa akan menyebabkan perbedaan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan pemilihan dan penggunaan kosakata sesuai dengan tingkat sosial keluarganya. Keluarga dari masyarakat lapisan pendidikan rendah atau buta huruf akan banyak menggunakan bahasa pasar, bahasa sembarangan dengan istilah-istilah yang kasar. Masyarakat yang terdidik yang pada umumnya memiliki status sosial yang baik akan menggunakan istilah-istilah yang lebih efektif. Dan pada umumnya anak-anak remaja juga berbahasa secara lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Sepia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Bakat khusus. Beberapa pengertian bakat para ahli yaitu, pertama, menurut S.C. Utami Munandar tahun 1985, bakat atau aptitude pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Berbeda dengan bakat, kemampuan merupakan daya untuk melakukan sesuatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Kemampuan menunjukkan suatu tindakan atau performance dapat dilakukan sekarang, sedangkan bakat memerlukan latihan dan pendidikan agar suatu tindakan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Kedua, Kartini Kartono tahun 1979. Bakat adalah mencakup segala faktor yang ada pada individu sejak awal pertama dari kehidupannya, yang kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, kecakapan, dan keterampilan khusus tertentu. Bakat bersifat laten potensial, dalam arti dapat mekar dan berkembang sepanjang hidup manusia dan dapat diaktifkan potensinya. Ketiga, Suganda Purba Kaja tahun 1982. Bakat sebagai benih dari suatu sifat yang baru akan nampak nyata jika dapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Keempat, Dike Bingham atau dalam
Nyai Musono tahun 1989. Bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik dari kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu dengan sedikit latihan atau khusus mengenai pengetahuan, keterampilan, dan serangkaian respon, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan mengarang lagu, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syakila, dipersilahkan. Terima kasih, Santi. Bakat khusus. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa bakat adalah satu, bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Dua, bakat tidaklah diturunkan semata, tapi merupakan interaksi dari faktor keturunan dan faktor lingkungan. Artinya, dibawa sejak lahir berupa potensi dan perkembangan melalui proses belajar dan lingkungan. Artinya, dibawa sejak lahir berupa potensi dan berkembang melalui proses belajar dan memiliki ciri khusus. Tiga, orang yang berbakat dalam bidang tertentu diperkirakan akan mampu mencapai prestasi tinggi dalam bidang itu. Jadi, prestasi sebagai perwujudan bakat dan kemampuan. 4. Bakat mencakup ciri-ciri yang dapat memberikan kondisi atau suasana yang memungkinkan bakat tersebut terrealisasi, termasuk intelijensi, kepribadian, interest, dan keterampilan khusus. Bakat adalah suatu kapasitas, adalah potensi kemampuan untuk berkembang. Bakat bukanlah merupakan trait atau sifat tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat yang secara bertingkat membentuk bakat. Setiap anak memiliki. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dikarenakan banyak kendala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.